Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang berarti, wahai manusia, telah aku ciptakan engkau dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kemudian aku jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Untuk saling mengenal. Sehingga dengan beragamnya budaya yang ada di Indonesia, dengan suku-suku yang banyak yang ada di Indonesia, maka program moderasi beragama sangatlah cocok diterapkan di Indonesia. Dengan menerapkan sistem moderasi beragama, yang kita moderasi adalah cara beragama, bukan agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menelisik dari surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bagaimana kita, masyarakat Indonesia yang pluralisme ini, dibentuk, diciptakan dari seorang perempuan dan laki-laki, kemudian dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sehingga seharusnya ketika kita memiliki banyak suku, ketika bangsa kita beragam, hendaknya kita melaksanakan yang namanya toleransi dalam beragama. Kita harus mampu bersikap moderat dalam beragama. Yang kita moderasi adalah sikap kita, cara kita dalam beragama, bukan agamanya. Moderat sendiri berasal dari kata tawasut yang berarti adil, di tengah-tengah, berimbang, tidak berat sebelah, tidak timpang sebelah. Hendaknya seperti itulah kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berpikir secara radikal, kita tidak berpikir secara ekstrim, kita juga tidak timpang dalam memperlakukan sanak saudara kita, baik yang berbeda suku maupun berbeda bangsa, apalagi yang berbeda agama. Ketika kita memiliki sifat yang moderat, kita menerapkan moderasi beragama, maka pada saat itu kita sudah mempraktikkan apa yang namanya cinta tanah air. Kita mencintai tanah air kita yang memiliki suku dan beragam bangsa. Kemudian pada saat itu juga kita telah memiliki sikap toleransi. Kita toleransi terhadap kepercayaan orang lain, agama orang lain. Kita tidak merendahkan, namun kita juga tidak mencampuri ibadahnya. Selain itu, kita juga jauh dengan sikap yang mengandung kekerasan, ekstremisme, radikalisme. Kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut. Itulah ketika kita menerapkan moderat dalam beragama. Dan yang terakhir, saat kita bersifat moderat, maka kita menghargai tradisi yang ada di Indonesia. Sesungguhnya moderasi beragama itu tidak bertolak belakang dengan negara Republik Indonesia, tidak bertolak belakang dengan Pancasila. Justru kita seiring sejalan dengan Pancasila dan undang-undang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah sikap moderat ini sudah ada dari zaman dahulu? Jawabannya sudah. Nenek moyang kita sudah mencontohkan bagaimana sikap toleransi. Apa contohnya? Dapat kita lihat sekarang ini, kita di Indonesia dalam satu lokasi itu tidak ada yang hanya satu suku, tidak ada yang hanya satu bangsa. Contoh, di tanah Minangkabau ini, di Sumatera Barat ini, berapa suku yang ada? Beragam. Dari suku Jawa ada, dari suku Sunda ada, dari suku Bugis ada. Kita berkumpul dalam satu daerah dan kita menghargai setiap tradisi mereka. Tidak ada yang melaksanakan atau berbuat ekstremisme. Tidak ada pelarangan bagi kaum lain untuk masuk ke kaum ini, tidak.
kita sama-sama saling tolong membantu dalam berkehidupan, dalam bertetangga. Contoh, ketika ada salah satu tetangga kita yang sedang melaksanakan perhelatan pernikahan, semua datang berbondong-bondong saling membantu. Ada yang membantu memasak, ada yang membantu menghias rumah. Itulah kelebihan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kepluralismean kita tidak menjadikan kita saling intoleran, melainkan saling toleransi. Toleransi yang kita laksanakan akhirnya menciptakan budaya yang saling tolong-menolong. Sebab itu, praktek moderat ini sudah jauh sekali kita lakukan. Sudah dari jauh-jauh hari, sudah sejak kala. Jadi, apa yang membuat kita tidak ingin melaksanakan moderasi beragama ini? Apa yang membuat kita tidak ingin melakukan sikap moderat ini? Sikap moderat ini dari dahulu kala telah dicontohkan oleh nenek moyang kita, sehingga kita menjadi masyarakat yang saling tolong-menolong, masyarakat yang tidak membeda-bedakan, masyarakat yang toleransi, masyarakat yang saling peluk, saling saudara, kita saling membantu. Itulah inti dari moderat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang kita tunggu? Mari kita sama-sama melaksanakan sikap moderat. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah kita. Kemudian kita interaksikan dalam lingkungan kerja kita. Jika dalam lingkungan kerja kita ada yang dikenal dengan istilah toksik lingkungan kerja, maka itu salah satu sikap yang tidak moderat. Mari kita menjadi teman dan rekan kerja yang saling toleransi, yang jauh dari kekerasan, bullying, penindasan sesama dengan rekan kerja. Mari kita jauhi. Sikap moderat menggambarkan kita saling menerima kekurangan dan memberikan masukan kepada rekan kerja kita. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya, banyak maaf dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.